Salam teman-teman dan ibu dosen, dalam video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang misi gereja Protestan pada zaman VOC. Di sini ada saya Berta Aktafina Lijami dan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi tersebut, misi gereja Protestan pada zaman VOC. Pada tahun 1605, Angkatan Laut VOC merebut benteng-benteng Portugis di Banda dan di Ambon. Orang-orang Kristen di Ambon dan Lease yang telah merupakan sekutu orang-orang Portugis menjadi rakyat kompeni. Sebaliknya, orang-orang Islam di Hitu, musuh kawakan orang-orang Portugis tadi, menjadi sekutu VOC. Namun demikian, kedatangan orang-orang Belanda membawa suatu hadiah besar bagi kampung-kampung Kristen, malahan bagi seluruh pulau itu. Berhentilah peperangan antar kampung yang selama masa Portugis menjadi salah satu halangan besar bagi perkembangan agama Kristen. VOC adalah badan perdagangan, tujuannya sama dengan orang-orang Portugis sebelumnya, yaitu memperoleh monopoli hak tunggal untuk jual beli rempah-rempah. Sehingga VOC tidak perlu menjajah seluruh Maluku, cukuplah menguasai daerah itu sehingga pengusaha-pengusaha serta penduduk dapat dipaksa mengakui monopoli tersebut. Orang-orang Kristen di Ambon Lease memberontak juga, tetapi mereka terpaksa takluk. Bagi VOC, sama seperti negara Portugis, bahwa kepentingan agama dan kepentingan negara bertindih tepat. Akhirnya daerah-daerah yang jauh atau yang sama sekali tidak mempunyai arti bagi VOC dibiarkan saja. Walaupun beberapa hal Injil sudah dikabarkan di sana sebelumnya oleh Katolik Roma, orang-orang Kristen Ambon dan Lease mempunyai agama yang sama seperti orang-orang Portugis atau musuh VOC. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan tetapi, orang-orang Kristen di luar pusat itu tidak dapat pemelihara rohani pada saat mereka dikunjungi oleh pendeta. Orang-orang Ambon tidak puas dengan sekolah yang telah didirikan pusat itu. Gurunya rangkap menjadi guru jemaat. Pada hari Minggu mereka memimpin ibadah. Mereka tidak boleh berkhutbah sendiri, tetapi masa seperti penghiburan orang-orang sakit berkebangsaan Belanda, mereka membacakan khutbah yang telah disusun oleh seorang pendeta. Selain daripada ibadah hari Minggu, ada juga doa malam yang diadakan 3 kali dalam seminggu di setiap jemaat. Guru jemaat yang membacakan doa tetap dan bersama anak-anak sekolah menghafalkan pokok-pokok iman Kristen. Gereja di Sulawesi Utara dan Sangitta Laut. Pada tahun 1963, Sultan Hairun bermaksud hendak mengirimkan pasukan-pasukan tentara ke Sulawesi Utara untuk menaklukkan daerah itu. Rencana ini tercium oleh orang-orang Portugis dan mereka tidak suka akan perusahaan kekuasaan Sultan yang menjadi akibatnya. Mereka sampai di Manado pada bulan Mei 1563. Manado itu adalah Manado Lama yang terletak di suatu pulau kecil lepas pantai Minahasa. Sang misionaris Pater Magalhaes mengunjungi juga beberapa daerah lain di Sulawesi Utara. Di Paidipan, pantai utara daerah Gorontalo, ia membaptis 2000 orang yang telah mengajar 8 hari. Dan mereka dapat menarik kesimpulan baptisan hanya dapat dilayakan kalau ada kepastian bahwa orang-orang Kristen baru itu dapat dipelihara terus. Karena mereka membaptis orang begitu banyak, tetapi mereka kekurangan misionaris untuk mendidik mereka lebih lanjut, sehingga dengan alasan itu Magalhaes sendiri tidak bersedia untuk membaptis Raja Bolang, Mondo, dan penduduk daratan Minahasa, walaupun mereka itu minat dibaptis menurut laporan-laporan misionaris yang ditulis sejak tahun 1595
semua orang Kristen di Manado dan kehidupan kembali menjadi kafir, dan di Siau juga kekafiran tumbuh lagi. Gereja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1556, permulaan abad ke-19, pada zaman dahulu kala, pulau-pulau di NTT khusus Timor Sunda mempunyai hubungan dengan dunia luar sebab kayu cendana yang banyak terdapat di sana dirawat. Gereja di Nusa Tenggara Timur mulai diberita tentang tahun 1556. Pada tahun itu Pater Antonio Taifel membaptis 5.000 di Timor, dan juga banyak orang di Flores yakin di Larantuka dan sekitarnya. Pater Taifel ini adalah seorang anggota Ordo Dominika. Menjelang akhir abad ke-16, orang-orang yang dibaptis sudah berjumlah sekitar 25.000 jiwa. Gereja di Indonesia Barat, khususnya di Batavia, Jakarta. VOC pertama kali masuk Indonesia dan menjajah di Indonesia itu di Ambon. Karena di Ambon itu terdapat satu gereja Protestan yang merupakan gereja terbesar di Indonesia selama 2 abad. Sehingga orang-orang Belanda itu merebut kota Jakarta, dan dengan nama Batavia, kota itu dijadikan sebagai kekuasaan mereka di Indonesia, bahkan di Asia. Itu sekitar tahun 1619. Nah, dan kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian misi gereja Protestan. Misi atau mission dalam bahasa Inggrisnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu miso. Nah, kata miso ini diangkat dari kata dasar mitre, dan kata dasar mitre ini berkaitan lagi dengan kata misum. Kata misum ini yang artinya mengirim atau mengutus. Nah, dari kata misum ini dalam bahasa Yunani-nya itu apostelo. Nah, jadi definisi misi adalah rencana Allah yang bisa untuk membawa damai sejahtera kepada manusia dan seluruh umat ciptaannya. Nah, terus misi gereja itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang dinyatakan sendiri oleh Yesus Kristus. Cita-cita dan tujuan itu sendiri adalah agar tidak ada kawanan domba yang terhilang satupun, melainkan semuanya itu diselamatkan dan disatukan. Nah, anak domba ini artinya manusia, dan Yesus sendiri adalah gembalanya. Nah, jadi gereja hadir di dunia ini bukan hadir dengan begitu saja, tapi gereja hadir di dunia ini ada dengan tugas yang harus disampaikan, atau pesan atau mandat yang harus disampaikan kepada dunia ini. Nah, salah satu tugas atau mandat itu adalah memberikan atau memberitahukan kabar sukacita kepada dunia tentang apa? Tentang penyelamatan, artinya tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia. Nasib bangsa Indonesia jika VOC masih tetap ada hingga sekarang. Seandainya VOC masih berdiri hingga saat ini, tentu saja VOC masih akan menjadi suatu perusahaan yang paling berharga, dan tentu bisa akan merugikan bangsa Indonesia, dikarenakan sumber kekuatan VOC berada dalam suatu pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di Indonesia. Kesimpulannya, gereja bertumbuh adalah gereja yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu, gereja adalah salah satu bentuk untuk kita bersama-sama bersekutu, bersyukur, serta memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkat keselamatan Allah turun atas umat Tuhan ataupun gereja. Dan hal keselamatan adalah pengganapan maksud Allah bagi umatnya melalui misi dan pertumbuhan gereja.
Demikian makalah yang kami susun. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan yang diharapkan. Maka dari itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan tugas makalah kami di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.